Setelah memotong salah satu kepala Cerberus dan melemparkannya, Qiaoyu kemudian memutuskan untuk menghabisinya sebelum kepala itu bisa hidup kembali. Qiaoyu berkata, jika dirinya harus menyelesaikan semuanya dalam satu serangan. Setelah mengatakan itu, Qiaoyu kemudian melompat tepat di depan Cerberus, dan langsung mengayunkan pedang naganya untuk memenggal kepala kedua monster tersebut. Dalam posisi terbalik, Qiaoyu terbang di atas Cerberus sambil berkata, "Kau yang terakhir." Kemudian, dengan kecepatan penuh, Qiaoyu lalu langsung turun menuju Cerberus dengan kecepatan penuh, hingga menyebabkan terjadinya ledakan besar di tempat monster tersebut berada. Setelah mengalahkan Cerberus, sebuah notifikasi sistem menginformasikan bahwa Qiaoyu telah mengalahkan monster epik Cerberus dalam pertempuran jarak dekat. Sebagai hadiah, dirinya menerima poin atribut gratis dan 145 XP. Qiaoyu juga berhasil naik level, dan kembali mendapatkan 10 poin atribut gratis. Setelah notifikasi itu, tiba-tiba pedang naga hijau yang dipegang Qiaoyu mulai bersinar. Karena hal itu, Qiaoyu menerima notifikasi peningkatan senjata, yang membuat pedang naga bulan sabit emas milik Qiaoyu naik level. Pedang itu mengaktifkan sebuah keterampilan bernama Dragon Roar Slash, yang secara otomatis memicu serangan lain dengan kerusakan meningkat ketika serangan pemain diblokir, dan kerusakan ini bisa menumpuk tanpa batas. Qiaoyu juga menerima sihir tambahan, yang meningkatkan kerusakan terhadap makhluk lawan jenis sebesar 20%. Qiaoyu cukup terkejut karena dirinya mengetahui bahwa pedangnya ternyata bisa naik level. Saat Qiaoyu sedang memikirkan semua itu, Zuoyou dan yang lainnya berlari menghampirinya dan bertanya, bagaimana keadaan Qiaoyu, apakah dirinya baik-baik saja. Mendengar itu, Qiaoyu lalu meyakinkan mereka bahwa dirinya baik-baik saja. Qiaoyu juga berkata, jika itu hanya seekor anjing biasa, jadi tidak masalah baginya. Di sisi lain, Dafu begitu terkejut, dirinya tidak percaya bahwa Qiaoyu benar-benar membunuh Cerberus. Setelah itu, Qiaoyu kemudian mendekati dan menyentuh inti merah Cerberus. Sebagai hadiah karena mengalahkan monster tersebut, Qiaoyu menerima pil pemulihan besar pencuri jiwa rank B, sebuah item sekali pakai yang meningkatkan semua atribut sebesar 100 poin selama 10 menit. Namun, setelah digunakan, kecerdasan turun 10%. Mengetahui itu Qiaoyu merasa senang dan berpikir bahwa dirinya bisa meningkatkan semua atributnya 100 poin. Qiaoyu juga berpikir, jika itu adalah item yang luar biasa, karena efek sampingnya hampir tidak mempengaruhinya sama sekali. Melihat ekspresi senang Qiaoyu, Dafu kemudian bertanya, kenapa Qiaoyu tersenyum, apakah dirinya mendapatkan barang bagus. Mendengar itu, Qiaoyu lalu mengatakan, bahwa itu bukan apa-apa, hanya beberapa item sampah. Setelah mengatakan itu, Qiaoyu kemudian berpikir. Jadi dia benar-benar bekerja untuk Bai Zi, pil pemulihan yang hebat ini mungkin akan memberinya kejutan yang menarik. Setelah itu, tiba-tiba Zuoyou mendekati Qiaoyu dan memintanya untuk berbicara di tempat yang lebih sepi, karena ada sesuatu yang ingin dirinya sampaikan kepada Qiaoyu. Setelah mereka menjauh dari Dafu dan gadis berambut ungu, Zuoyou memberitahu Qiaoyu bahwa dirinya telah bertanya pada Dafu sebelumnya, dan Dafu mengatakan jika dirinya belum pernah melihat salib seperti milik mereka. Mendengar itu Qiaoyu langsung bertanya-tanya, apakah mereka adalah satu-satunya orang yang mendapatkan salib itu di dalam dungeon tersebut. Di sisi lain, Qiaoyu berpikir tentang apa makna khusus di balik semua itu. Namun, saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba kedua salib yang dikenakan oleh Qiaoyu dan Zuoyou mulai bersinar, dan sebuah notifikasi sistem memberi selamat kepada mereka, karena telah menyelesaikan kues keempat. Sistem kemudian mengeluarkan kues terakhir, dan kedua salib tersebut tiba-tiba melepaskan sejumlah besar energi. Bersamaan dengan itu, notifikasi lainnya menginstruksikan Qiaoyu dan Zuoyou untuk memasukkan dua salib tersebut ke dalam lubang di kuil Hades, dan menghancurkan Pseudo Underworld. Mereka juga diperingatkan untuk melarikan diri sebelum Pseudo Underworld runtuh,
atau mereka akan terkubur bersamanya. Sementara itu, Dafu terkejut dengan ledakan energi tersebut, dan langsung bertanya kepada Qiaoyu dan Zuoyou, apa yang telah mereka lakukan. Akan tetapi Qiaoyu malah balik bertanya kepada Dafu, apa quest terakhir ketika Dafu telah menyelesaikan dungeon tersebut sebelumnya. Mendengar itu, Dafu kemudian menjelaskan, bahwa memasuki kuil Hades dianggap sebagai quest terakhir, selama mereka masuk ke kuil, dungeon dianggap selesai. Mendengar penjelasan Dafu, Qiaoyu langsung menyadari, bahwa Zuoyou dan dirinya telah memicu sesuatu yang mengubah dungeon tersebut, namun, Qiaoyu tidak memberitahu hal itu kepada Dafu. Setelah itu, gadis berambut ungu kemudian mendesak semua orang untuk melanjutkan dan menyelesaikan dungeon tersebut, menyatakan keinginannya untuk segera pergi. Dafu kemudian kembali memimpin jalan dan dirinya berkata, bahwa dirinya pernah datang ke tempat itu, dan dirinya sekarang akan memimpin mereka. Setelah beberapa saat berjalan, mereka pun akhirnya tiba di kuil Hades, tetapi ketika Dafu mencoba membuka gerbang, gerbang itu tidak bergerak sedikitpun. Meskipun menggunakan seluruh tenaganya, dirinya masih tidak bisa menggerakkannya. Karena kesal, Dafu kemudian berkata, "Ada apa ini? Pintu ini biasanya mudah dibuka." Sementara itu, saat Dafu sedang berjuang, Zuoyou melihat sesuatu dan meminta Qiaoyu untuk memeriksanya. Terlihat, ada 2 lubang kunci di pintu tersebut. Melihat hal itu, Dafu kemudian berkomentar, bahwa itu aneh, karena dirinya tidak pernah melihatnya sebelumnya. Namun, ketika Qiaoyu memeriksanya, dirinya menyadari, bahwa bentuk pada lubang di pintu itu mirip dengan salib yang mereka bawa. Qiaoyu dan Zuoyou lalu memasukkan salib mereka ke dalam lubang kunci, dan seketika pintu kuil itu terbuka. Tepat saat pintu terbuka, Qiaoyu tiba-tiba mendapatkan sebuah penglihatan. Qiaoyu melihat dirinya berdiri di tengah kolam darah, dan di depannya terdapat gunungan mayat. Qiaoyu juga melihat, bahwa ada seseorang yang sedang berdiri di puncak gunungan mayat tersebut. Melihat hal itu, Qiaoyu kemudian bertanya, siapa orang itu? Akan tetapi, saat Qiaoyu bertanya, tiba-tiba orang tersebut berbalik, dan menatap Qiaoyu sambil tersenyum seperti iblis. Qiaoyu begitu terkejut setelah melihat orang itu, namun, dirinya kembali tersadar dan mendapati semuanya kembali normal. Qiaoyu berdiri di dalam kuil Hades, menghadap sebuah peti mati dengan mayat yang ditutupi kain putih di dalamnya. Menyadari bahwa sosok itu adalah orang yang sama dalam penglihatannya, Qiaoyu lalu bertanya-tanya, apakah gambaran yang baru saja dirinya lihat merupakan adegan sebelum kematian mayat tersebut. Di sisi lain, Zuoyou yang melihat kegelisahan Qiaoyu dirinya bertanya, apakah Qiaoyu baik-baik saja? Mendengar itu Qiaoyu kemudian meyakinkannya, bahwa dirinya baik-baik saja. Qiaoyu lalu bertanya, apakah Zuoyou juga melihat gambar aneh barusan? Zuoyou lalu menjawab, bahwa dirinya tidak melihat apapun. Mendengar itu, Qiaoyu kemudian berpikir, apakah hanya aku yang melihat penglihatan itu? Sementara itu, Dafu sangat bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, karena itu sungguh tidak masuk akal. Dafu berkata, jika dirinya sudah berkali-kali ke kuil Hades dan tempat tersebut selalu kosong, namun, kenapa sekarang ada peti mati yang sangat besar di tempat tersebut? Qiaoyu dan yang lain tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, dan hanya bisa menatap mayat yang berada di depan mereka. Akan tetapi, tiba-tiba mayat tersebut bangun, sambil tersenyum menakutkan. Qiaoyu yang melihat itu seketika langsung terkejut, dirinya kemudian bertanya, apakah mayat itu bangkit dari kematiannya? Bersamaan dengan itu, tiba-tiba peti mati tersebut mulai bersinar, dan dengan cara yang menakutkan, mayat tersebut terbang menuju Qiaoyu seperti hantu. Qiaoyu begitu terkejut dan berusaha membela diri, tetapi yang mengejutkannya, hantu itu hanya melewati tubuh Qiaoyu dan pergi begitu saja. Segera, sebuah notifikasi sistem memberi selamat kepada Qiaoyu, karena Qiaoyu telah memperoleh benih Hades. Hantu itu kemudian menghilang sebelum Qiaoyu bisa melihatnya dengan jelas, dan bersamaan dengan itu,
Notifikasi sistem lain menjelaskan bahwa benih Hades adalah item sekali pakai rank S, tetapi saat ini tidak memiliki efek khusus. Qiaoyu begitu bingung menerima item sekali pakai itu, yang bahkan belum bisa dirinya gunakan. Namun, saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba Zuoyou memanggilnya, dan sedetik kemudian, Qiaoyu melihat Zuoyou tepat di depannya, yang tampak khawatir dan terus memanggil Qiaoyu. Ketika Qiaoyu kembali sadar, Qiaoyu menemukan dirinya terbaring di tanah. Qiaoyu lalu bertanya kepada Zuoyou, apa yang sebenarnya terjadi padanya. Zuoyou lalu memberitahu Qiaoyu, bahwa begitu Qiaoyu menyentuh peti mati kristal itu, dirinya langsung membeku. Zuoyou juga berkata, tidak peduli seberapa keras mereka memanggilnya, Qiaoyu tidak merespon sama sekali. Mendengar penjelasan dari Zuoyou, Qiaoyu kemudian berpikir, jadi itu yang terjadi. Tampaknya penglihatan yang kulihat, mungkin sengaja dibuat untukku oleh pria itu. Qiaoyu kemudian berdiri dan melihat, bahwa mayat di dalam peti mati telah hilang. Sekarang, Qiaoyu dan yang lain bisa melihat informasi tentang peti mati batu tersebut. Ini adalah item rank B, dan saat berbaring di dalamnya, seseorang akan kehilangan kemampuan untuk bergerak, tetapi mayat mereka tidak akan pernah membusuk. Melihat informasi itu, Dafu menduga bahwa ini adalah peti Hades. Dafu lalu memberitahu semua orang, jika ada legenda yang mengatakan bahwa seseorang bisa memasuki underworld yang nyata dari dungeon pseudo underworld itu. Dikatakan bahwa dunia bawah yang nyata sangat mengerikan, hampir pasti membawa kematian. Mendengar itu, Qiaoyu lalu bertanya kepada Dafu, mengapa ada orang yang mau pergi ke underworld yang nyata, jika itu begitu berbahaya? Dafu kemudian memberitahu Qiaoyu, bahwa itu demi warisan Hades. Jika tidak, siapa yang mau pergi ke tempat yang suram seperti itu? Mendengar tentang warisan Hades, Qiaoyu langsung bertanya-tanya, apakah itu ada hubungannya dengan benih Hades yang baru saja dirinya dapatkan? Akan tetapi, saat Qiaoyu sedang memikirkan itu, tiba-tiba Dafu menemukan sesuatu, dan meminta semua orang untuk melihat itu. Dafu juga memberitahu mereka, jika ada 2 lubang kunci di bawah peti mati tersebut. Setelah itu, ketika Qiaoyu dan Zuoyou melihat lubang kunci itu, mereka langsung menyadari, bahwa salib mereka adalah kuncinya. Keduanya lalu memasukkan salib mereka ke dalam lubang kunci tersebut secara bersamaan, dan tiba-tiba, seluruh dungeon mulai bergetar membuat semua orang terkejut. Gadis berambut ungu kemudian bertanya, apa yang sedang terjadi, tetapi sebelum mereka bisa melakukan apapun, tiba-tiba sebuah notifikasi sistem memberi selamat kepada mereka, karena telah menyelesaikan misi utama. Sistem memberitahu mereka, bahwa dungeon akan runtuh dalam 10 menit, dan meminta mereka untuk segera pergi. Sistem juga mengumumkan, bahwa peringkat Qiaoyu serta Zuoyou adalah A, dan hadiah akan diberikan berdasarkan peringkat pemain. Sistem memberikan hadiah peringkat A kepada Qiaoyu, serta 200 XP, 20 poin atribut gratis, dan peralatan rank C, Staff of Wisdom. Di sisi lain, Zuoyou sangat senang dan memberitahu Qiaoyu, bahwa hadiahnya adalah sebuah perisai. Mendengar itu Qiaoyu juga ikut senang, dirinya kemudian memberitahu Zuoyou, bahwa tempat tersebut akan segera runtuh, dan memintanya untuk segera keluar. Akan tetapi, tiba-tiba Dafu berteriak dari belakang, bertanya apa yang terjadi, dan apa yang telah Qiaoyu lakukan. Dengan marah, Dafu mengatakan, bahwa dungeon tersebut adalah sumber penghidupannya, dan mereka telah menghancurkannya, sehingga memutus sumber pendapatannya. Mendengar itu, Qiaoyu dengan marah bertanya, apakah Dafu gila, dan menyuruhnya untuk menyelesaikan masalah tersebut setelah mereka keluar. Qiaoyu juga berkata, jika ruang dungeon itu runtuh, mereka semua akan terkubur di sana. Namun, Dafu dengan tegas menolak dengan berkata, benarkah, kalian telah menghancurkan sumber pendapatanku, jadi apakah penting jika aku keluar? Wang Dafu, jika kau ingin mati, jangan libatkan diriku, ucap gadis berambut ungu dengan marah. Mendengar itu,
Dafu tiba-tiba langsung berbalik, dan menendang gadis berambut ungu itu sambil berkata, "Sial, kau wanita menyebalkan, dari tadi kau terus saja mengomel." Karena tendangan Dafu, gadis tersebut kemudian terlempar dan menabrak dinding di belakangnya. Di sisi lain, Qiaoyu yang melihat itu kemudian bertanya kepada Dafu, bukankah Dafu menahan mereka bukan karena masalah dungeon tersebut? Mendengar itu, Dafu lalu berpura-pura tidak mengetahui apa-apa dan bertanya, apa yang Qiaoyu maksudkan? Dafu lalu balik bertanya, apakah Qiaoyu pikir dirinya punya alasan lain untuk menghentikan mereka? Qiaoyu pun kemudian membenarkan perkataan Dafu, dan Dafu langsung menyuruh Qiaoyu untuk mengatakan yang sebenarnya. Qiaoyu lalu memberitahu Dafu dengan berkata, bahwa Dafu sedang bekerja untuk Bai Zi. Mendengar itu, Dafu tersenyum dan berkata, "Tidak heran bos secara khusus ingin kau ditangkap, kau memang hebat. Aku telah menyembunyikannya dengan sangat baik, tapi kau berhasil mengetahui, bahwa aku bekerja untuk Bai Zi. Bisakah kau memberitahuku, kapan pertama kali kau mencurigaiku?" Mendengar itu, dengan santai Qiaoyu menjawab, bahwa dirinya mulai curiga ketika melihat tato Bai Zi di tubuh Dafu. Terkejut, Dafu bertanya, apakah hanya itu yang Qiaoyu perhatikan? Qiaoyu pun membenarkan perkataan Dafu, yang membuat Dafu kaget, mengetahui bahwa dirinya ketahuan hanya karena tatonya. Namun, saat sedang memikirkan itu, tiba-tiba Qiaoyu melemparkan 2 salib ke arah Dafu, dan bertanya apakah 2 salib itu juga ulah Bai Zi. Dafu kemudian tertawa sambil melepaskan auranya, dan dirinya lalu berkata, "Qiaoyu, kau memang pintar. Sejak kau mengetahui semuanya, kau juga pasti tahu, bahwa kau tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Tapi aku masih punya satu pertanyaan. Jika tujuanmu adalah menangkap diriku, kenapa dengan menghancurkan dungeon?" Akan tetapi sebelum Qiaoyu menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Dafu memotongnya dan berkata, "Aku tidak menyangka kau tidak mengetahui sesuatu, jadi, aku akan baik hati dan memberitahumu. Menghancurkan dungeon akan menjamin, bahwa Underworld tidak dapat melacakmu. Begitu kau menghilang, kepala sekolah jin tidak akan membiarkannya begitu saja. Saat itu terjadi, dia akan mengerahkan semua sumber daya untuk mencarimu. Tapi jika dungeon ini runtuh, mereka tidak akan pernah bisa melacakmu. Jadi begitu, namun, dengan kelemahanmu, apa yang membuatmu berpikir bisa menangkap kami?" Mendengar itu, Dafu tertawa sangat keras dan berkata kepada Qiaoyu, bahwa itu bukan sesuatu yang perlu Qiaoyu khawatirkan. Tepat setelah dia menyelesaikan kata-katanya, Dafu tiba-tiba menyerang Qiaoyu, dan memberikan 193 kerusakan pada Qiaoyu. Qiaoyu terkejut melihat betapa cepatnya Dafu, bahkan cincin leluhur mayat tidak bisa melacak gerakannya. Akan tetapi, saat Qiaoyu sedang memikirkan itu, tiba-tiba Dafu kembali muncul di belakang Qiaoyu sambil berkata, "Itu saja, teruslah bersikap sombong, anak muda." Beruntung, sebelum Dafu bisa menyerang Qiaoyu, Zuoyou melangkah di antara mereka, dan menghentikan serangan Dafu dengan perisai barunya. Sementara itu, Dafu yang menyentuh perisai Zuoyou dirinya terkejut, menyadari bahwa itu adalah perisai Renga. Dafu kemudian tersenyum dan berkata, bahwa Zuoyou sangatlah beruntung, hanya dengan menyelesaikan dungeon Rengde, Zuoyou bisa mendapatkan item Renga. Namun, Dafu mengatakan, jika itu sangat disayangkan, karena item itu akan segera menjadi miliknya. Mendengar itu Zuoyou kemudian berpikir, bahwa kali ini dirinya tidak akan berdiri di belakang Qiaoyu, sebagai beban yang tidak berguna. Setelah itu, Zuoyou kemudian berkata, "Mari kita lihat, bagaimana kamu menyukai trikmu sendiri." Zuoyou kemudian menggunakan perisainya untuk memukul Dafu, hingga membuat Dafu terbang menjauh. Di sisi lain, Qiaoyu yang melihat itu berpikir, jika dirinya tidak menyangka bahwa Zuoyou sekuat itu. Setelah itu, dengan penuh percaya diri, Zuoyou menantang Dafu untuk menyerangnya. Mendengar itu,
Dafu kemudian mengeluarkan sebuah item sambil berkata, "Kalian berdua masih tahap awal, apa kalian benar-benar berpikir bisa melawan seseorang di tahap menengah sepertiku?" Dafu kemudian langsung melompat ke arah Zuoyou untuk menyerang, dan memintanya untuk menahan serangan tersebut. Zuoyou yang melihat kecepatan Dafu segera menyadari, bahwa Dafu adalah seorang assassin. Akan tetapi, Dafu tiba-tiba mengubah arahnya sambil dirinya berkata, "Sejak kau bertekad untuk melindunginya, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan." Setelah mengatakan itu, Dafu lalu mengayunkan pedangnya dengan sangat cepat, dan menyerang Zuoyou berkali-kali. Melihat itu, Qiaoyu sangat terkejut dan langsung memanggilnya. Qiaoyu kemudian langsung mengonsumsi Soul Stealing Grid Recovery Pill, yang meningkatkan semua atributnya sebesar 100, dan mengurangi kekuatan mentalnya sebesar 10%. Setelah itu, Qiaoyu lalu memukul dadanya sendiri untuk mengaktifkan keterampilan Wrath of the Mechanical Empress miliknya. Seketika itu, kecepatan Qiaoyu meningkat, dan dalam sekejap, dirinya tiba di depan Dafu yang sedang menyerang Zuoyou. Dengan seluruh kekuatannya, Qiaoyu langsung meninju wajah Dafu dan membuatnya terlempar sangat jauh. Qiaoyu kemudian berbalik ke arah Zuoyou dan bertanya, apakah dirinya baik-baik saja. Sambil memegangi tangannya yang terluka, Zuoyou berkata, bahwa dirinya baik-baik saja. Akan tetapi, tiba-tiba Zuoyou melihat bayangan di atas, dan langsung memperingatkan Qiaoyu untuk berhati-hati. Benar saja, itu adalah Dafu yang telah pulih dari pukulan Qiaoyu, dan kembali menyerang mereka. Dengan penuh tenaga, Zuoyou menggunakan perisainya untuk menahan serangan tersebut. Namun, serangan Dafu terlalu kuat, membuat Zuoyou mulai berdarah karena tekanan itu. Beruntung, Qiaoyu datang dari belakang dan langsung memukul perisai milik Zuoyou dengan begitu kuat, sehingga Dafu yang berada di sisi lain perisai terdorong mundur. Dafu begitu terkejut melihat kekuatan pukulan Qiaoyu, dan segera mundur setelah melihat Qiaoyu melindungi Zuoyou. Qiaoyu kemudian melihat kembali ke arah Zuoyou yang sedang terluka, dirinya lalu menyuruh Zuoyou untuk beristirahat terlebih dahulu, karena mulai sekarang, dirinya lah yang akan mengurus sisanya. Setelah mengatakan itu, Qiaoyu kemudian mengeluarkan item baru rank C, Staff of Wisdom, yang meningkatkan kekuatan mental sebesar 20% dan kerusakan sebesar 30%. Tidak hanya itu, Qiaoyu juga mengeluarkan Green Dragon Blade-nya yang sudah naik level beberapa waktu yang lalu. Di sisi lain, Dafu begitu terkejut melihat aura Qiaoyu dan bertanya, apa yang terjadi dengan penampilannya itu? Dafu juga bertanya, bukankah Qiaoyu adalah seorang necromancer? Akan tetapi, Qiaoyu tidak menjawab pertanyaan itu, dan dengan segenap kekuatannya, Qiaoyu melompat ke arah Dafu dan mengayunkan Green Dragon Blade dengan kekuatan penuh untuk menyerang Dafu. Namun, Dafu dapat menghindari serangan tersebut. "Kau seorang necromancer, ingin menyerang seorang assassin sepertiku?" tanya Dafu. "Apa yang salah dengan menjadi seorang necromancer?" saut Qiaoyu. Qiaoyu kemudian menggunakan keterampilan Dragon Roar Slash-nya, dan kembali mengayunkan pedangnya ke arah Dafu. Dafu lalu menggunakan pedangnya untuk mencoba menahan serangan Qiaoyu, tapi karena kekuatan Qiaoyu, dirinya harus terdorong mundur. Dafu begitu terkejut dan bertanya-tanya, bagaimana kecepatan dan kekuatan Qiaoyu meningkat, padahal Necromancer dikenal memiliki tubuh paling lemah di Underworld. Sementara itu, Qiaoyu terus menyerang Dafu, tapi Dafu kembali mundur dan menahan serangan Qiaoyu dengan pedangnya. Qiaoyu tahu, bahwa dengan keterampilan, perlengkapan, dan Great Recovery Pill, selama dirinya terus menumpuk Dragon Roar Slash, dirinya bisa menekan Dafu. Untuk menang melawan Dafu, Qiaoyu lalu menggunakan cincin Course Ancestors-nya, yang membuat cahaya merah muncul di depan Dafu, membuat Dafu terkejut dan berpikir, cahaya apa itu? Namun, saat Dafu memikirkan itu, Qiaoyu dengan cepat melompat untuk menyerang kembali. Sementara itu, Dafu merasakan bahwa kecepatannya melambat, dirinya merasa khawatir, karena dirinya tidak bisa menghindari serangan tersebut.
Dafu kemudian sekuat tenaga menahan serangan Qiaoyu dengan menggunakan pedangnya. Dirinya berpikir bahwa serangan Qiaoyu semakin berat. Akan tetapi, Qiaoyu langsung menggunakan Dragon Roar Slash lagi untuk menyerang Dafu. Dan karena serangan itu, membuat tanah di mana Dafu berdiri menjadi hancur. Tidak sampai di situ, Qiaoyu terus-menerus menyerang Dafu dengan sangat cepat, dengan Dragon Roar Slash miliknya. Di sisi lain, Dafu terus-menerus mencoba untuk menangkis serangan Qiaoyu dengan pedangnya, membuat pedang yang dirinya gunakan mulai retak. Akhirnya, Qiaoyu mengayunkan pedangnya 3 kali, menggunakan Dragon Roar Slash-nya untuk menghancurkan pedang Dafu seluruhnya. Dafu yang ketakutan melihat pedangnya patah, kemudian memohon kepada Qiaoyu untuk menunggu. Dalam pikirannya, Dafu tidak pernah membayangkan bahwa seorang assassin tahap menengah seperti dirinya, akan didesak sejauh ini oleh seorang necromancer tahap awal seperti Qiaoyu. Anak muda, tidakkah kau ingin tahu tentang Bai Zi, dan tidakkah kau ingin tahu tentang orang tuamu? Jika kau membunuhku, kau tidak akan pernah tahu. Akan tetapi, Qiaoyu tidak berhenti dan terus menyerang Dafu. Kali ini, serangan Qiaoyu berbentuk seperti mulut naga. Melihat itu, Dafu dengan keras kemudian berkata, "Pikirkan baik-baik anak muda, jika kau membunuhku, kau akan kehilangan kesempatan terbaik untuk mendapatkan informasi itu. Kau perlu tahu, jika Bai Zi memiliki mata-mata di Underworld juga. Akan tetapi, semua itu sudah terlambat." Qiaoyu terlebih dahulu mengayunkan pedangnya dengan begitu kuat, sehingga membuat ledakan yang begitu besar di sana. Di sisi lain, karena serangan Qiaoyu, tubuh Dafu terbelah menjadi 2. Namun, sebelum Dafu sepenuhnya mati, dirinya memperingatkan Qiaoyu, bahwa Bai Zi tidak akan pernah membiarkan Qiaoyu begitu saja karena telah berani membunuhnya. Setelah mengatakan itu, tubuhnya benar-benar hancur dan menghilang. Setelah itu, Qiaoyu lalu menggertakkan giginya karena marah dan berteriak, "Sial, kenapa kau tidak bilang dari awal? Karena Dragon Roar Slash ini tidak akan berhenti begitu dipacu." Namun, tiba-tiba tawa terdengar dari belakang, dan sebuah bayangan muncul di belakang Qiaoyu. "Wang Dafu sungguh tidak berguna, aku tidak tahu kenapa bos mempercayainya," ucap gadis berambut ungu sambil menyandera Zuoyou. Melihat itu, Qiaoyu begitu terkejut dan bertanya, apakah gadis itu juga bagian dari Bai Zi? Gadis berambut ungu kemudian membenarkan perkataan Qiaoyu, dan bertanya, apakah Qiaoyu terkejut? Setelah itu, sambil meraih kulit wajahnya, gadis berambut ungu berkata, "Ngomong-ngomong, kita pernah bertemu sebelumnya." Gadis berambut ungu kemudian melepas penyamarannya untuk menunjukkan wajah aslinya, yang membuat Qiaoyu terkejut, karena dirinya tahu, bahwa gadis berambut ungu itu adalah Huaqi.